Setelah sekian lama ditunggu, PDI Perjuangan akhirnya resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024. Ya, tentunya teman-teman yang ikuti politik tahu bahwa proses pencalonan Ganjar Pranowo ini tidak mudah. Karena beberapa bulan yang lalu, Ganjar Pranowo sering dibenturkan dengan putri mahkota PDI Perjuangan yaitu Puan Maharani, di mana banyak sekali loyalis Puan yang secara langsung maupun tidak langsung sering menyerang Ganjar Pranowo. Tetapi di sisi lain Ganjar Pranowo terlihat kalem dan tidak banyak bereaksi dengan begitu banyak statement dari pihak-pihak yang berseberangan, terutama tim loyalisnya Puan Maharani yaitu Bambang Pacul. Saya sendiri menilai bahwa Ganjar Pranowo hanya masalah waktu akan ditentukan menjadi calon presiden PDI Perjuangan. Karena secara realistis dan matematika dan juga begitu banyak yang disampaikan oleh lembaga survei, Ganjar Pranowo selalu berada di ranking atas dari semua calon presiden, terutama bila disandingkan dengan Prabowo dan Anies Baswedan. Pertanyaannya sekarang adalah siapa calon wakil presiden yang cocok untuk Ganjar Pranowo. Jadi disclaimer dulu, beberapa calon yang akan saya sampaikan ini adalah pendapat pribadi saya dan juga analisis saya. Saya bukan ahli politik, saya bukan ahli survei, dan saya juga bukan pengamat politik. Saya hanya mencoba sharing pendapat saya berdasarkan penilaian saya tentang apa yang menjadi dinamika belakangan ini. Yang pertama, kalau kita berbicara dari segi politik dan juga peluang menang yang paling besar, tentu saja calon wakil presiden yang paling potensial adalah Prabowo Subianto. Mengapa? Satu, Prabowo didukung oleh partai besar yaitu Gerindra. Yang kedua, secara elektabilitas, Prabowo adalah calon yang dengan elektabilitas tinggi dan juga mempunyai basis pendukung yang berbeda dengan Ganjar Pranowo. Prabowo cenderung mempunyai basis pendukung yang beririsan dengan Anies Baswedan. Sehingga apabila Prabowo berpasangan dengan Ganjar Pranowo, peluang menang sangat-sangat besar. Karena itu berarti akan menarik sebagian basis pendukung Anies Baswedan kepada Ganjar Pranowo. Namun tentu masalah utamanya adalah apakah Prabowo bersedia hanya menjadi calon wakil presiden. Dan PDIP tidak mungkin membiarkan Ganjar Pranowo menjadi calon wakil presiden. Sehingga dinamika antara pencalonan Prabowo dan Ganjar untuk menjadi satu paket saya rasa masih perlu diskusi yang lebih dalam dan juga deal-deal politik yang lebih penting lagi ya dalam beberapa bulan ke depan. Yang kedua, secara politik, secara elektabilitas, dan secara kepercayaan publik, calon wakil presiden yang paling potensial selain Prabowo adalah Bapak Mahfud MD. Ya, kenapa Bapak Mahfud MD? Karena kita tahu secara personal branding, Mahfud MD mempunyai track record yang sangat positif, orangnya relatif bersih, terkenal belak-belakan, dan juga belakangan ini sering mengekspos kasus-kasus besar yang secara birokratis akan sulit diselesaikan. Kita lihat misalkan kasus Verdi Sambo, kemudian yang terakhir masalah di Departemen Keuangan, terutama Dirjen Pajak. Dan dulu ketika beliau menjadi Ketua MK juga banyak berperan dalam kasus Susno Dwaji, kemudian dalam kasus Anggodo Wijoyo, korupsi PT Masaru Radiocom ya, satu dekade lalu. Selain itu, Mahfud MD relatif punya dukungan yang besar dari kalangan NU ya, Nahdien, apalagi kepengurusan PBNU saat ini Gus Yahya relatif lebih dekat dengan Mahfud MD dibandingkan dengan ketika Ketua PBNU-nya Bapak Kiai Haji Said Akil Siraj ya.
Calon wakil kendala Mahfud MD mungkin dari segi logistik dan ekonomi ya, dan juga mungkin ketakutan beberapa orang partai karena Mahfud MD ini sering terkenal tanpa kompromi ketika ada kasus-kasus korupsi dan sebagainya, sehingga mungkin akan ada ketakutan di antara beberapa politisi mungkin ya apabila Mahfud MD ini naik menjadi wakil presiden. Calon berikutnya adalah saya sebut dua nama, yaitu Erick Thohir dan Sandiaga Uno. Kedua tokoh ini sama-sama mempunyai kelebihan, yaitu punya modal besar dan tentunya tidak hanya uang mereka pribadi ya, tentu ada barisan pengusaha di belakang mereka. Kemudian intinya dalam sebuah proses pemilu, logistik itu sangat penting, dan baik Erick Thohir maupun Sandiaga Uno terbukti mempunyai kemampuan mengorganisir logistik ekonomi yang sangat besar, sehingga dana dan sebagainya relatif akan lebih mudah. Namun dari segi kepercayaan publik, elektabilitas dan sebagainya, saya rasa masih harus ditingkatkan, terutama Erick Thohir, karena sementara Sandiaga Uno menurut saya mungkin relatif punya basis pendukung yang lebih kuat, karena selain dulu banyak turun ke lapangan ketika menjadi cawapresnya Prabowo, selain itu belakangan ini sebagai Menparekraf, Sandiaga Uno juga banyak turun ke bawah, terutama melalui instrumen pengembangan dan peresmian desa wisata ya. Sementara Bapak Erick Thohir tentu kita tahu bahwa distribusi dan exposure lewat BUMN juga cukup masif belakangan ini. Meskipun dari segi integritas dan juga kepercayaan atau personal brand dari masing-masing calon ini masih kalah kuat ya menurut saya dengan Bapak Mahfud MD. Sebenarnya masih banyak nama-nama yang potensial lainnya, tetapi kita menilai dari sudut pandang dan perspektif. Ada 3 perspektif ya, dari segi politik, kemudian dari segi integritas. Politik tentu Pak Prabowo, integritas Pak Mahfud MD, dan juga brandnya Pak Mahfud MD. Dari segi logistik politik, logistik ekonomi, opsi Erick Thohir maupun Sandiaga Uno sangat bisa dipertimbangkan. Baik, demikian pendapat saya mengenai Capres-Cawapres. Sekali lagi saya tidak ikut politik praktis, ini hanya sekedar sharing. Bila ada teman-teman punya pendapat berbeda, silahkan diskusi di kolom komentar. Terima kasih.